Shalom semua dan selamat datang di podcast Firman Pelita bersama Pemuda Yongkuang, di mana tempat kita belajar dan berdiskusi mengenai firman Tuhan. Dan di sini saya Miguel Andrew, di samping kiri saya ada saudari Oldi. Apa kabar? Aman ji saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan. Di samping saudara Oldi ada saudari Chelsea. Apa kabar? Baik, meskipun banyak tugas, kita harus baik-baik saja. Ya, puji Tuhan. Dan di samping saudari Chelsea ada Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Amin. Kenapa amin? Karena Oli bilang aman tadi, jadi amin. Sehat-sehat. Miguel bagaimana kabarnya ini? Ya, puji Tuhan masih ya baik-baik lah, aman-aman. Oke, puji Tuhan. Oke, jadi langsung saja untuk memulai diskusi kita pada saat hari ini, kita akan meminta kesediaan dari saudara Oldi untuk memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan di sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami masing-masing hingga saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami berdiskusi, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami masing-masing, sehingga apa yang kami diskusikan ini Tuhan benar-benar berasal daripada-Mu, dan terlebih kami boleh praktekkan itu dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Pimpin serta kami Tuhan sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Amin. Oke. Mungkin sahabat Firman-Mu Pelita di rumah mungkin penasaran tentang diskusi kita pada saat ini. Jadi mungkin langsung saja kita mulai. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang general dulu. Apakah saudara Oldi dan saudari Chelsea sudah punya pacar atau mungkin odo-odo? Bagaimana ini saudara Oldi mungkin? Saya kalau sekarang jomblo. Iya. Untuk sekarang. Yakin? Iya, yakin. Yang di jalan itu yang pendeta lihat? Yang teman sir, teman pendeta itu. Oh, teman atau demen? Yang di story IG itu siapa? Teman juga itu, yang ini juga teman-teman semua. Oh, iya. Oke, teman. Oke, bagaimana dengan saudari Chelsea ini yang tidak terendus sama kita ini? Bagaimana? Kalau saya tidak kabarnya? ada dong. Pasti banyak ini. Belum ada juga pacar jadi. Masih Baru single. Kalau Masih pendeta single, ada sir. tidak ya? Sudah ada mem. Mantan pacar sir, sudah jadi Kalau istri. Miguel ada tidak? Sudah ada tidak? Aduh, kalau saya ini masih mencari Pak Pendeta. Masih mencari. Oh, Berarti pas saya berarti. sama Miguel masih mencari. Oke, jadi setelah kita sudah tahu nih kalau kita belum punya pacar. Nah, menurut Kak Chelsea sendiri, apakah Allah telah menetapkan jodoh untuk kita atau bagaimana? Kalau menurutku pasti ada. Bagaimanapun semua ini dunia sudah diatur oleh Tuhan. Jadi pasti ada. Mungkin dia belum lahir kah atau belum muncul atau dia di negara mana. Atau sudah mati. Pasti ada. Jangan. Kalau sudah mati kan enggak mungkin itu. Pasti ada. Oke, jadi bagaimana kalau dari pandangan saudara Oldi? Kalau saya tidak terlalu bagaimana masalah jodoh karena sibuk dengan kehidupan sehari-hari, kuliah juga banyak lagi susun skripsi. Tapi kalau pertanyaannya apakah jodoh diatur Tuhan, saya pikir pasti Tuhan siapkan. Pendeta mau bertanya dulu. Tuhan siapkan atau Tuhan tetapkan? Nah, karena Chelsea bilang tadi pasti ada karena hidup Tuhan sudah atur. Tuhan siapkan atau Tuhan tetapkan? Oh, beda, Sir. Bedanya bagaimana? Maksudnya ditetapkan. Pendeta tanya kan, kalau Chelsea pertanyaan kan tadi ditetapkan. Chelsea bilang iya. Kalau dari jawabannya Oldi disiapkan. Mau diperlurus dulu, Tuhan siapkan atau Tuhan tetapkan jodoh itu? Ditetapkan mungkin. Ditetapkan mungkin. Kalau Oldi? Kalau saya tidak setuju kok ditetapkan, karena kalau ditetapkan berarti mau 2000 mantannya bagaimanapun tetap ujung-ujungnya dia jodohnya. Apakah jodoh itu nanti calon, kalau sudah istrinya sudah itu jodohnya atau bagaimana? Atau bisa jadi seseorang yang sudah berkeluarga itu bukan jodohnya itu. Jadi ini yang pendeta mau luruskan ke kalian orang muda. Pertanyaannya tadi, apakah Tuhan percaya bahwa Tuhan telah menetapkan jodoh? Ingat, kita perlu hati-hati menjawab hal ini. Karena kalau kita bilang Tuhan sudah tetapkan, berarti kita mempercayai satu doktrin yang berkembang di luar, predestination. Segala sesuatu Tuhan sudah tetapkan, kita tinggal menjalaninya.
Itu tidak benar. Tidak benar, karena Tuhan menganugerahkan kepada kita satu kuasa yang sangat istimewa, yaitu apa? Kuasa memilih. Kalau Tuhan sudah tetapkan, sudah tidak ada pilihan. Akhirnya keluarga, contohnya keluarga yang punya masalah, Tuhan selalu tetapkan jodoh ke saya. Padahal pilihannya. Jadi kita perlu luruskan, Tuhan tidak menetapkan seseorang menjadi jodoh kita. Ada pilihan kepada kita. Karena kalau kita bilang Tuhan tetapkan, berarti kita percaya ini teori predestination. Sedangkan kita berdasarkan firman Tuhan tidak percaya predestination. Yang Tuhan tetapkan adalah keselamatan bagi kita. Bagian yang lain adalah pilihan kita mau terima atau kita tidak terima. Demikian, mungkin demikian Saudara Miguel. Oke. Nah, dari tadi penjelasannya Kak Chelsea, Kak Oldi, kemudian dari Pak Pendeta. Nah, kemudian timbul lagi nih satu yang sering kita dengar di kalangan anak muda. Biasa ada yang bilang lagi ramai-ramainya ini sekarang berbicara mengenai pasangan yang dijodohkan. Nah, menurut Pak Pendeta itu berdasarkan Alkitab, apakah ketika kita dijodohkan tanpa rasa cinta itu adalah pilihan kita atau bagaimana itu? Ini pertanyaan ke pendeta ini. Atau ke mereka dulu ini. Oke, mungkin kita mulai dari Saudara Oldi dulu, habis itu ke Saudari Chelsea. Ini dijodohkan orang tua ya? Iya, tapi tidak ada rasa cinta. Karena dijodohkan mungkin tradisi atau adat, jadi dijodohkan itu bagaimana pandangan dari Saudara Oldi? Kalau masalah dijodohkan, pertama saya pribadi tidak terlalu sepakat dengan yang beginian. Apalagi kalau Bro tadi bilang tidak ada rasa cinta, lebih-lebih kalau sudah begitu, kalau misalnya dijodohkan, tapi setelah ketemuin yang mau dijodohkan dan sama-sama suka, cinta pada pandangan pertama, saya pikir tidak masalah dijodohkan. Tapi kalau sudah dijodohkan, tapi nyatanya pilihan orang tuanya kita ini tidak sesuai dengan hati kita, tidak ada cinta, akan rusak di rumah tangga nanti kalau saya begitu. Oke, jadi tergantung ini setelah mungkin dijodohkan apakah timbul benih-benih cinta. Kalau timbul berarti bagus, tapi kalau misalnya tidak ada, ya mungkin Saudari Chelsea bisa memberikan tanggapan lain lagi. Kalau dari saya, kalau kita tidak cinta lebih baik tidak usah dari awal. Daripada kita, saya mau dengan jodoh yang sudah diatur sama mama, tapi hatinya kita tidak mau. Jadi nanti kalau dijalani ribut di rumah, bilang dari kau itu beku jodoh jiki nasi tidak sayang Joko. Terus apa yang terjadi? Tidak ada juga, mungkin tidak ada nanti momongannya atau bagaimana. Lebih baik tidak usah dari awal, menolak dari awal, bicara tapi dengan bicara baik-baik ke orang tua, bilang saya punya kriteria sendiri mak, saya nanti mau cari sendiri jodohku, mungkin begitu. Kalau memang tidak mau, bilang dari awal jujur, mungkin orang tua bisa mengerti, karena orang tua kan mau yang terbaik buat anak-anaknya begitu. Nah, jadi kalau dari Kak Oldi ini terserah mau, kalau misalnya setelah dijodohkan dan kemudian timbul rasa cinta, it's okay. Tapi kalau dari pandangannya Kak Chelsea itu, kalau memang sudah tidak suka dari awal bicara, biar bisa dicarikan solusi masing-masing, biar kedua belah pihak ini saling enak sama-sama. Itulah yang pendeta bilang tadi. Kalau sudah bilang ditetapkan, itu sama seperti sudah dijodohkan. Maka kalau dijodohkan, mau tidak Oldi tiba-tiba datang, ini jodohnya Oldi, orang tua tetapkan? Tergantung Sir, kalau hanya yang datang saya terima. Kalau hanya yang datang mau ya. Oke, jadi ini pendeta bilang tadi, semua tergantung pilihan kita. Kalau kita bilang sudah ditetapkan, itu tidak. Cuma sekarang pendeta bilang begini, dari mana asalnya cinta? Jangan bilang dari mata turun ke hati. Jangan bilang dari mana asalnya cinta, Oldi? Kenapa Oldi bisa menyatakan sangat mencintai seseorang? Misteri sekali kalau bahas cinta, Sir. Mungkin karena perasaan. Karena perasaan itu muncul dari mana? Karena hubungan yang dibangun, Oldi. Jadi itu hubungan yang dibangun. Jadi tergantung, contohnya ketika dijodohkan, contoh dijodohkan Miguel dengan Chelsea. Hubungan sudah saling kenal sama-sama di gereja. Jangan bilang enggak ada cinta di sana.
Karena sudah saling kenal, bisa saja tinggal ditimbulkan dengan apa? Bersama-sama, hidup bersama-sama, bisa saja cinta muncul di sana. Cuma kalau bertanya tentang perjodohan, bagaimana pandangan Alkitab tentang perjodohan? Kalian tahu siapa yang pertama kali dijodohkan dalam Alkitab? Siapa yang pertama kali dijodohkan? Miguel, tahu? Ishak. Ishak. Ishak Tahu dari mana? dari Alkitab. Dari Alkitab. Kalau baca dalam kitab Kejadian, Abraham menyuruh siapa? Menyuruh Eliezer untuk pergi ke negeri Kanaan untuk siapa? Mencari jodoh anaknya Ishak. Setelah pergi, ketemu dengan seseorang di sana, dan akhirnya kita tahu bersama bahwa Ishak dan Ribka ini dijodohkan. Apakah mereka langsung jatuh cinta di awal? Mereka tidak langsung jatuh cinta di awal. Cuma pandangan pertama yang membuat bukan pandangan pertama sejarahnya yang membuat kagum Ribka kepada Ishak, Ishak juga kepada Ribka. Coba kalian baca di dalam ayatnya yang ke-58 Kejadian 24. Coba baca Kejadian 24 ayat 58. Ayat 58, lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya mau. Jadi waktu Eliezer datang, dia berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya disampaikan kepada keluarganya Ribka. Orang tuanya bilang, kalau kami mau, tapi apa? Tanya dulu kepada siapa? Ribka. Dan apa jawaban Ribka? Mau. Dia mau. Jadi banyak orang mengangkat perikop ini, konteks ini sebagai, lihat, orang yang dijodohkan dalam Alkitab saja, berhasil hubungannya. Tapi ingat konteksnya, Ribka mau dengan pilihannya. Ada kemauan, ada hak pilih di sana. Cuma berdasarkan pertanyaan tadi, bahwa bagaimana kalau kita menikah dengan tanpa rasa cinta, tanpa keinginan. Ini menjadi penting. Kalian bisa menetapkan, sama seperti jawabannya Chelsea, kalian bisa menyampaikan pilihan hati kalian kepada orang tua. Menyampaikan bahwa terima kasih saran yang bagus, tetapi secara pribadi saya tidak mau. Karena hak pilih ada pada kita. Dalam konteks cerita ini juga, orang tuanya Ribka bilang, kami mau. Tapi coba tanya dulu ke Ribka. Siapa tahu kami mau, Ribka tidak mau. Pasti panggil Ribka masuk, ditanya, dia bilang, saya mau. Jadi mari kita membangun satu hubungan dengan satu pilihan yang kita miliki sendiri. Karena dengan pilihan yang kita buat, dengan pertimbangan-pertimbangan rohani, itu akan membuat satu hubungan yang kuat yang akan kita jalani. Tapi kalau kita membangun satu hubungan dengan bukan pilihan kita, itu bisa bahaya seperti Chelsea bilang. Itu bisa bahaya. Jadi yang kita mau sampaikan dari hal ini, jangan pernah kita angkat konteks ini tentang perjodohan. Jangan kita juga bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita ketika orang tua mau menyampaikan, saya mau jodohkan dengan ini. Sampaikan. Kalian coba, ada temannya pendeta juga, dia mau dijodohkan. Dia tidak menolak. Yang dia buat apa? Yang dia buat adalah dia ikuti, dia bangun hubungan dulu. Contohnya dia dijodohkan dengan perempuan A. Orang tuanya kau dijodohkan dengan ini. Dia ikut. Artinya apa? Dia bangun hubungan. Ketika dia bangun hubungan, dia rasa tidak cocok untuk dia, apalagi dalam pelayanan sebagai pendeta, dia katakan, saya tidak akan ikut pilihan ini. Saya mau cari pilihan yang lain. Perhatikan, siapa tahu usulannya orang tua juga itu baik untuk kita. Kita perlu pertimbangkan. Cuma yang pertama bilang, mengambil keputusan untuk masuk dalam pernikahan itu keputusan yang harus kuat kita ambil, karena itu untuk masa depan kita. Keputusan sekali seumur hidup. Jadi pertimbangkan baik-baik, putuskan baik-baik untuk masuk dalam pernikahan. Oke, baik. Bagaimana dengan saudari Chelsea dan saudara Oldi? Apakah sudah mulai terbuka pikirannya atau bagaimana ini? Kalau saya sebagai perempuan, kalau jawabannya tadi membangun hubungan dulu, sebenarnya perempuan itu gampang jadi ambil hatinya. Kalau
ditanya soal membangun hubungan, karena perempuan itu kan dia mainnya perasaan. Meskipun sikap manis sekecil apapun itu, misalnya antar jemput pulang ke kampus, itu bisa perempuan jatuh cinta begitu. Kalau misalnya untuk mau memang kalau dijodohkan, terus kalau dari pihak cowok mau membangun hubungan, kiat-kiat yang seperti itu, kayak hal-hal kecil seperti itu bisa. Nah, betul. Saya pernah dengar bahwa perempuan itu gampang. Iya. Kerayuan saya kalimat-kalimat gombal yang bagus saja Oldi bisa luluh. Tapi perempuan, untuk Chelsea dan semua perempuan, hati-hati. Kita juga dalam mengambil keputusan untuk membuat pilihan menjadi pasangan seumur hidup. Kan ini kan bicara dijodohkan, berarti pasangan seumur hidup. Kita jangan cuma mudah telinga ini buat hati kita bergetar. Kita harus lihat karakter hidup orang tersebut. Cocok tidak dia jadi imam untuk keluarga saya. Hal ini perlu dipertimbangkan. Kalau dia tidak cocok, biar dia punya kalimat indah-indah, bukan bawa ke surga. Bukan bawa ke surga. Ya, saya setuju yang Pendeta Glenn bilang. Kadang perempuan itu, pendeta, kayak sudah buta Mi. Kalau sudah di baik-baiki begitu, kadang luluh lagi, karena perempuan itu kayak lemah sekali hatinya. Jadi itu juga yang bisa saya pertimbangkan. Ingat Miguel dan Oldi, jadi gampang sebenarnya. Jangan-jangan kalian kurang berusaha ini, kurang mau antar-antar teman-teman perempuan. Lanjut. Oke, bagaimana dengan saudara Oldi ini? Kalau saya sendiri menanggapi perjodohan ini, saya menjadi terpikir, kan pendeta di awal sudah bilang Tuhan itu sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita, termasuk jodoh. Nah, bagaimana ini pendeta? Misalnya jodoh yang Tuhan siapkan bagi saya ini, saya tidak mau, dan saya mengambil pasangan yang lain. Apakah bisa menjamin ke depannya itu bisa bahagia? Ya, pendeta mau jawab dulu Oldi. Apakah pendeta menyampaikan dari tadi bahwa Tuhan sudah siapkan jodoh? Karena dari jawabannya pendeta tadi bahwa Tuhan tidak menetapkan seseorang untuk menjadi jodoh kita. Itu hak pilih kita, Oldi. Oh. Jadi apa pertanyaannya sekarang? Berarti saya salah tangkap ini. Saya pikir tadi pendeta di awal sudah sampaikan kalau Tuhan siapkan seseorang untuk kita. Apa pertanyaannya? Ya, jadi pertanyaan berikutnya itu masalah pernikahan tadi. Kan pendeta sudah bilang tadi betapa sakralnya ini pernikahan, tidak boleh main-main. Nah, kalau saya tidak salah ingat, ada salah satu nabi di Alkitab, Nabi Hosea kayaknya, yang Tuhan suruh menikah dengan seorang pelacur. Bagaimana itu pendeta? Apakah memang pernikahan itu sebercanda itu? Jadi maksudnya kan kita tahu maksudnya Tuhan untuk menggambarkan keadaan bangsa Israel waktu itu. Tapi apakah itu tidak terlalu bagaimana kalau sampai menghubungkan dengan pernikahan? Apakah tidak ada cara lain? Apakah tidak ada cara lain? Oke. Hubungan yang Tuhan bangun dengan manusia. Ingat, hubungan yang Tuhan bangun dengan kita sebagai ciptaannya dengan manusia yang berdosa digambarkan sebagai pasangan antara pengantin pria dan pengantin wanita. Ingat, ada beberapa perumpamaan dalam kitab Injil yang menggambarkan pengantin wanitanya adalah jemaat, pengantin prianya adalah siapa? Tuhan itu sendiri. Dan apa yang Oldi angkat tentang Nabi Hosea itu memang Tuhan mau memberikan gambaran secara utuh kepada umatnya sampai pada saat ini. Apa gambarannya? Adalah dia, Allah adalah pengantin pria yang tetap setia dengan pengantin wanita, walaupun pengantin wanita sama seperti istrinya Hosea. Sama seperti apa? Gomer yang kembali ke tempat pelacuran. Ingat, kita manusia ini digambarkan sebagai pengantin wanita yang sering apa? Yang sering melacur atau menjauhkan diri dari Tuhan, melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan mau memberikan gambaran kepada umatnya melalui nabinya Hosea. Jadi kalau soal itu, pendeta bisa jawab itu adalah otoritas Allah untuk memberikan gambaran kepada manusia, Oldi. Ya, jadi berarti
memang ini pernikahan Hosea dan Gomer ini memang untuk menggambarkan keadaan Israel. Menggambarkan, Tidak ya, ada cinta, hubungan. tidak ada cinta di antara mereka seperti yang sudah kita bahas dari tadi. Pendeta bingung untuk memberikan jawaban tentang hal itu. Karena dari hasil pernikahan mereka, mereka juga punya anak. Ada berapa? Ada 3 kalau yang salah kalau baca. Berarti cinta ya. Hubungan yang dibangun. Dijodohkan lalu Sakit jadi cinta. hati Hosea, sakit hati. Biar bagaimana mereka akhirnya menjalin satu hubungan rumah tangga. Hosea sakit hati. Namun Hosea tetap Tuhan bilang panggil kembali istrimu. Dia pulang pelayanan, istrinya sudah kembali ke tempat pekerjaannya dulu. Tuhan bilang panggil lagi istrimu. Hosea panggil. Pendeta yakin di sana ada cinta di sana. Karena hubungan yang mereka bangun, yang mereka sudah bangun beberapa tahun sampai mereka sudah memiliki beberapa anak di sana. Hanya kita jangan ambil gambaran itu sebagai gambaran Tuhan sudah tetapkan kita dengan orang ini. Itu hanya suatu gambaran yang Tuhan ingin menggambarkan kepada kita kasih Allah kepada kita sebagai pengantin wanitanya. Oke, sudah banyak sekali Min yang kita dapatkan. Nah, kemudian timbul lagi dari pembicaraan yang antara saudari Chelsea, saudara Oli dan Pak Pendeta. Kalau misalnya kita hanya berdiam diri saja, berdiam diri ketika kita dijodohkan kemudian kita menolak, kita memilih untuk menolak dan lalu kita hanya tinggal diam diri. Apakah kita akan jodoh itu atau pacar itu akan datang dengan sendirinya atau bagaimana ini? Pandangan orang muda. Kalau Oli cuma diam-diam mau datang ke perempuan, Tidaklah, tidak mungkin. sedangkan sebagai laki-laki yang harus apa? Pergi agresif, cari. yang agresif. Yang agresif. Pertanyaannya ini bagus sekali. Apakah hanya berdiam diri akan datang jodoh? Kalau Chelsea ya kalau dia yang cari-cari itu bisa bahaya. Orang bisa punya pikiran lain. Kenapa Chelsea yang perempuan yang mau cari-cari? Ini Oldie ini yang belum ada jodoh sampai sekarang. Sudah pernah ada sih, Sir. Sudah pernah ada. Tapi menarik pertanyaannya, perlu didiskusikan. Apakah hanya dengan berdiam diri kita akan punya pasangan? Chelsea. Kalau menurut saya tidak. Karena untuk mendapatkan jodoh, saya pernah baca di suatu artikel bilang jodoh itu cerminan dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita berkelakuan buruk, mungkin jodoh yang kita dapat juga berkelakuan buruk. Jadi mungkin selama kita menunggu jodoh, kita mencari jodoh, kita juga memperbaiki diri kita sendiri. Kita lebih rajin mungkin berbakti kepada Tuhan. Kita istilahnya meningkatkan diri kita lah menjadi lebih baik agar pasti yang kalau kita misalnya baik pasti kita mendapatkan yang baik juga begitu. Oldie, Matius 7 ayat 7, apa bunyinya Oldie? Nah, hafal. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Mungkin bagimu. ini Miguel jawabannya. Apakah kita akan berdiam diri itu bukan jodoh sebenarnya? Apakah pasangan itu akan datang dengan sendirinya? Karena kalau kita ingat, kalau kita bicara jodoh, kita percaya dalam satu konteks predestination, sudah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan pendeta angkat dari awal, yang Tuhan tetapkan kepada umatnya adalah keselamatan. Tetapi umatnya memilih hal yang lain. Kalau bicara jodoh, Tuhan tidak tetapkan. Ada hak pilih. Ribka sendiri ada hak pilih. Jadi dari Matius 7 tadi mengatakan apa? Untuk mendapatkan pasangan, jangan cuma berdiam diri. Minta kepada Tuhan. Oldie, minta kepada Tuhan. Berapa kali sehari Oldie berdoa untuk mendapatkan pasangan? Tidak pernah, Sir. Bagaimana Oldie Belum terpikir mau belum menikah. terpikir. Kalau Chelsea? Siapa tahu mau jadi sendiri. Sama, Sir, Belum terpikir. Begitu. Jadi apakah dengan kita berdiam diri kita akan memiliki pasangan? Tidak. Apakah dengan kita tidak meminta kepada Tuhan, kita akan mendapatkan seseorang yang kita dambakan? Yang good looking, Oldie bilang. Yang Chelsea bilang sesuai dengan dia punya gambaran. Kalau baik, kalau baca Alkitab. Tidak. Maka kita harus minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Kita harus, ada satu kutipan artikel rohani yang menyebutkan, kita harus 4 kali, melipatkan ganda 4 kali untuk doa pasangan hidup kita. Jadi kalau saya sudah berdoa 2 kali 4, berapa itu? 8 kali sehari. Bukan doa makan campur doa Tuhan berkati makanan ini dan berkati jodoh saya. Bukan. Pagi Tuhan kami terima kasih sudah bangun pagi berkati jodoh saya. Bukan. Berdoa khusus untuk hal itu Tuhan.
Tuhan menunjukkan pasangan terbaik yang tepat dan saya bisa mengerti itu pasangan saya. Berdoa, minta kepada Tuhan dan cari. Ini cari Oli. Kalau cuma minta-minta nak cari bahaya. Berarti ini Sir kita dulu. Karena kita di anak muda ini, pemahaman kita sebelum ikut diskusi ini, saya pikirnya Tuhan itu sudah menetapkan seseorang, cuma tergantung kita mau ambil itu atau tidak. Jadi perihal jodoh ini kita yang cari sendiri ya. Ya, kalau Oli bilang Tuhan tetapkan seseorang, tergantung kita iya atau tidak, berarti bukan tetapkan. Toh? Tuhan tawarkan seseorang. Berarti bukan tetapkan toh? Iya. Pilihan. Iya. Perlu kita cari. Sama seperti peribahasa beribu-ribu bintang di langit cuma satu. Berarti apa? Kita cari di antara ribu-ribu itu ada satu yang kita pilih. Kita perlu mencari. Berarti semua orang bisa saja jadi jodoh kita. Bisa saja Chelsea jodohnya Aldi. Bisa saja. Bukan jodoh lah. Bisa saja menjadi pasangannya Aldi ke depan. Kalau pendeta menghindari kata jodoh ya, bukan jodoh. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah mencari ini Pak Pendeta, kita sudah mencari, tapi yang kita dapat itu adalah orang yang berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita. Bagaimana sikap kita? Apa kita mau teruskan atau berhenti sampai di sini? Aldi dapat itu dia enggak apa dan Aldi. Sefrekuensi. Ya. Apa Aldi mau lanjut atau tidak? Atau tutup mata saja? Beda keyakinan. Saya yakin dia jodohku, dia tidak yakin saya Kalau Chelsea dapat artis Korea, Chelsea mau tutup mata atau tidak? Tuhan, mungkin sudah ini Tuhan. Tapi biar saja Tuhan, yang penting. Tidak, Sir. Kalau saya tidak mau, karena tidak yang mau. beda. Seganteng apapun dia, kalau beda saya tidak mau. Tapi kan bisa jadi tarik nanti. Hati-hati Oli, itu bisa menjadi celah. Coba kita baca Alkitab, ayat ini ayat yang sangat familiar. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Saya mau baca. Aldi. Ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Janganlah kamu merupakan apa? Pasangan yang tidak seimbang. Pasangan yang tidak seimbang. Pendeta, pertanyaan tadi seiman. Seagama. Apakah seagama seiman? Tidak. Apakah orang seagama itu bisa seiman? Bisa dikategorikan sebagai seorang yang seiman? Tidak. Apakah seorang yang seiman itu masuk dalam kategori seagama? Ya. Jadi belum tentu kita sealiran agama. Ini agama A. Advent semua, contoh Advent semua. Menunjukkan kalian ini seiman. Belum tentu demikian. Alkitab memanggil kita jadilah pasangannya apa? Mencari pasangan yang seimbang. Seimbang dalam hal apa? Terjemahan lamanya dia mengangkat tentang yang seiman dengan kita. Jadi mata kita harus pakai kacamata kuda. Jangan buka lebar-lebar. Tutup sedikit sekarang. Kemana? Ke frekuensi yang seiman. Ke frekuensi yang seiman. Pertanyaan selanjutnya, pendeta, kan kita cuma pacaran. Bagaimana Miguel? Kan cuma pacaran, boleh tidak? Kalau mungkin sudah suami istri harus seiman. Seiman berarti seagama. Saya juga, cara pikir saya selama ini sampai sekarang begitu. Karena saya juga pernah dengar dari guru saya, dia bilang pacaran itu paling lama 3 bulan. Cari lagi yang baru. Jadi pacaran itu hanya untuk lebih dekat dengan seseorang. Jadi jangan terpaku dengan satu orang. Nanti pendeta kalau perlu pertanyakan itu guru nanti, itu. nanti kalau sudah mau cari calon istri atau calon suami baru serius. Kalau saya begitu boleh, Sir. Kayak begitu. Kan baru pacaran, Sir, baru mau cari teman hidup, teman Apakah di kuliah. Alkitab ada pacaran?
Apakah Ishak dan Ribka pacaran? Langsung menikah. Apa di Alkitab ada cerita tentang orang pacaran? Tunangan, Sir. Yusuf, Maria. Langsung ya, kita pernah diskusikan lalu toh. Jadi yang Pendeta mau angkat dari pertanyaan itu adalah begini. Kita memang mengatasnamakan kita ini masih punya hubungan, hanya membangun hubungan, hanya kenal-kenalan. Tapi ingat, hubungan kenal-kenalan yang cuma sesaat bagi Oli cuma 3 bulan. Tapi kalau hubungan sudah berjalan, sudah baku sayang, ada orang punya istilah tai gigi rasa coklat. Apakah itu akan mudah lepas atau tidak? Pendeta punya konsep dari dulu adalah begini. Pacaran atau ya tunangan adalah miniatur dari pernikahan. Kita belajar untuk setia dengan pasangan bukan di pernikahan. Kalau dari pacaran saja Oli tukang selingkuh, bisa saya sampai menikah Oli sudah lirik-lirik orang lain. Jadi ini prinsipnya pendeta. Itu miniatur dari pernikahan. Jadi contohnya Oli bangun hubungan dengan Chelsea. Buatlah hubungan yang memang seimbang, seiman, yang Oli memang berpikir ini akan menjadi masa depannya Oli. Jangan cuma pikir 3 bulanan. Pas menikah Oli, cuma 3 bulan Oli sudah bosan. Cari lagi yang lain. Ini masalahnya. Jadi begini, pendeta mau menjawab soal yang tadi. Bagaimana kalau hanya pacaran? Hati-hati. Ada pengalaman sedikit ya, pendeta mau sampaikan. Ada pendeta punya kakak kelas waktu pendeta masih SMA. Dia pacaran. Dia ini paling pintar. Tapi pacarnya yang cowok ini bisa dikatakan paling begal. Guru-guru tanya, kenapa mau dengan dia? Dia cuma bilang, saya kan cuma berteman. Ini yang mereka seagama, tapi tidak seiman. Guru bilang, kenapa? Jawaban perempuan ini adalah apa? Saya cuma mau ubah dia supaya dia rajin belajar dan dia bisa lulus, kasihan. Bergaul untuk mau berubah. Pacaran yang istilahnya tidak seimbang ini cuma untuk merubah. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum penamatan, pacarannya ini sudah kelewatan. Dan kalian sudah tahu apa yang sudah kelewatan. Sampai akhirnya orang paling pintar ini pun, termasuk dalam vokal grup yang paling hebat di sekolah, tidak diizinkan menyanyi saat penamatan. Tidak diizinkan menyanyi saat penamatan. Jadi yang pendeta mau angkat ini adalah jangan kita berpikir yang tidak seiman kan hanya pacaran. Jangan pernah kita bercoba-coba. Jangan pernah coba-coba untuk hal itu. Ingat jerat setan. Jerat setan itu sangat berbahaya. Jadi yang perlu kalian tanamkan orang muda dari sekarang adalah saya mau minta kepada Tuhan supaya saya sendiri setia dan mendapatkan pasangan yang setia. Mendapatkan pasangan yang setia. Makanya pendeta bilang tadi, mintalah. Jadi jangan pernah membenarkan diri dengan pasangan yang tidak seiman dengan alasan kan hanya pacaran. Ingat, ini konsep pendeta yang pendeta ingin bagikan ke kalian. Pacaran miniatur dari pernikahan. Belajar setia kepada pasangan dari pacaran. Demikian. Oke, baik. Jadi dengan berakhirnya tadi statement dari pandangan dari Pak Pendeta, maka diskusi kita pada saat ini juga sudah mau selesai. Jadi mungkin untuk sahabat Firman Pelita di rumah atau di luar sana yang menonton diskusi kita pada saat ini, mungkin bisa mengambil kesimpulan ketika kita ingin mencari jodoh, yang pertama adalah minta kepada Allah. Kemudian habis itu cari yang seiman dan seimbang dengan kita, biar kedepannya kita bisa sama-sama saling membimbing untuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Oke, jadi demikianlah diskusi kita pada saat hari ini, dan jangan lupa untuk selalu like, komen, share dan subscribe ke YouTube channel Firman Pelita. Dan langsung saja untuk menutup diskusi kita pada saat ini, saya minta kesediaan untuk Pak Pendeta memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, melalui pembelajaran firman, diskusi Alkitab, kami boleh belajar apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kami. Hamba berdoa untuk orang-orang muda, tuntunlah mereka di dalam masa muda mereka. Berikanlah mereka hikmat dan kuasa Roh Kudus Tuhan, menyanggupkan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan di dalam pergumulan mereka, untuk
masa depan mereka, pasangan yang seimbang untuk mereka. Marilah Tuhan boleh menolong agar mereka meminta tuntunan Tuhan, agar dapat seimbang dengan mereka, seiman dengan mereka, dapat saling menopang untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi terima kasih banyak untuk saudara Oldi, kemudian untuk saudari Chelsea, dan untuk sama-sama. Pak Pendeta yang telah sharing tentang diskusi firman Tuhan pada saat ini. Dan sampai jumpa di diskusi kita berikutnya di YouTube channel Firmanmu Pelita.